Oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan saya Beril dari Radio Buku. Di sini saya sebagai host untuk acara malam ini. Untuk acara bersama Absas Apresiasi Sastra kali ini kita akan membongkar bukunya Mas Bambi Cahyadi dengan judul Seminar Mengatasi Keluhan Pelanggan. Ya, ini terima kasih juga untuk Mas Bambi sudah mengirimkan ke Radio Buku. Ini nanti kita bergilir untuk bacanya karena ada banyak teman yang pengen baca gitu. Oke, di sini kita sudah bersama dengan penulisnya Mas Bambi Cahyadi. Ada juga Mas Yusri Fajar sebagai pembicara bersama dengan Mas Pringabdi Abdi, dan juga bersama kita nanti acara ini akan dimoderatori oleh Mbak Esti Nuryani Kasam. Oke, dari Mas Bambi dulu saya akan bacakan CV-nya karena ini lumayan lumayan anomali karena beliaunya ternyata bekerja di food and beverage tapi nulis-nulis kayak gini. Wah, saya juga bisa juga orang kayak gini gitu. Jadi Mas Bambi Cahyadi adalah penulis cerpen kelahiran Manado 5 Maret 1970. Beliau menulis berbagai tema cerita pendek di koran, majalah, tabloid, dan media daring. Sehari-harinya Mas Bambi bekerja di industri food and beverage. Ia meraih gelar Bachelor of Hamburgerologi, ada ya, dari McDonald Hamburger University, Sydney, Australia pada tahun 2000. Buku-bukunya juga yang telah terbit ada kumpulan cerpen Tangan untuk Utik, Kukusan tahun 2009, Kisah Muram di Restoran Cepat Saji di GPU 2012, Perempuan Lollipop GPU juga 2014, dan Apa yang Terjadi Adalah Sebuah Kisah Unsa Press tahun 2016. Pak Bambi juga terlibat dalam antologi Bob Marley dan 11 cerpen pilihan seriti.com, Bunga Rampai Cerpen Simurai dan Orang Gila, Bunga Rampai Cerpen Tuah Tara Noate, bersama 11 penulis yang lain berjudul Sengatan Sang Kumbang, Kitab Antologi Puisi Sastra Rebuan Cinta Gugat, kumpulan cerpen pilihan majalah Esquire yang berjudul Pesan untuk Kekasih Tercinta, dan masih banyak lagi. Pada 2013, Mas Bambi diundang sebagai salah satu sastrawan dalam Biennale Sastra Salihara 2013. Pada 2019, beliau terpilih dalam program Residensi Penulis Indonesia oleh Komite Buku Nasional dengan kota tujuan London, Inggris. Namun ia mengundurkan diri dari program tersebut dengan alasan bahwa profesinya sebagai manajer di industri F&B tidak bisa ditinggalkan pada periode program residensi tersebut. Ia kemudian menyesal karena program residensi itu ternyata tidak ada lagi pada tahun berikutnya. Oke, kemudian kita ada Mas Yusri Fajar. Mas Yusri ini lahir di Banyuwangi, Jawa Timur. Ia menyelesaikan S1 di Fakultas Sastra Universitas Jember dan S2 Sastra di Universitas Beirut, Bayern, Jerman pada tahun 2008 sampai 2010. Pada tahun 2007 ia mengikuti short course bidang learning community di Leeds University Inggris, dan pada tahun 2016 program visiting scholar dalam bidang sastra Amerika kontemporer di Universitas Louisville, Kentucky, USA. Mas Yusri sejak tahun 2003 menjadi pengajar di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya. Waduh, saya lumajang loh Mas. Tulisan-tulisannya dimuat di berbagai koran dan majalah seperti Horizon, Kompas, The Jakarta Post, Media Indonesia, dan Jawa Post. Karya-karya bukunya ada Surat dari Praha, Kepada Kamu Yang Ditunggu Salju, Sastra Yang Melintasi Batas dan Identitas, Tamu ke Tasul, Jalan Kritik Sastra, Aplikasi Teori Postkolonial, hingga Ekokritik. Penghargaannya sudah banyak sekali. Ada penghargaan pertama Lomba Kritik Sastra Hiski Bali dan Balai Bahasa di Provinsi Bali tahun 2020, penerima Anugerah Sutasoma Balai Bahasa Jawa Timur tahun 2017, pemenang kedua Lomba Kritik Sastra, Anugerah Sastra dan Seni UGM 2017, pemenang kedua Lomba Esai Sastra Penurunan Jasin yang diadakan majalah Basis di Bilik Literasi 2017, pemenang unggulan Lomba Esai Penurunan Jasin yang diadakan Basis 2017 juga, dan masih banyak lagi. Ini pembicara pertama kita, nanti ada pembicara kedua kita yakni Mas Pringadi Abdi Surya. Biasa dipanggil Mas Pring, asal kelahiran Palembang 18 Agustus. Menurut beliau, menulis adalah pekerjaan lainnya. Selain menulis sastra, novel, puisi, dan cerita pendek, beliau juga menulis artikel ilmiah populer. Tulisan-tulisannya banyak dimuat di Detik, Asumsi, Web Kemenkeu, dan Web DPJB. Beberapa pencapaiannya antara lain Kompasiana Award kategori fiksi tahun 2019, pemenang Danone Blogger Academy 2018, penulis Indonesia terpilih dalam ASEAN Residency Program pada ASEAN Literary Festival 2016, dan masih banyak lagi. Nah, untuk acara kali ini kita akan dimoderatori oleh Mbak Esti. Mbak Esti ini
lahir dan besar di Gunung Kidul. Semasa SMP hingga SMA memenangkan berbagai lomba tulisan ilmiah dari tingkat kabupaten hingga nasional. Puisi dan artikelnya telah dimuat sejak semasa SMP, dan demi memperkaya pengetahuan sastranya tahun 2006 beliau memasuki Fakultas Ilmu Budaya UTY, lulus di tahun 2011. Hasil-hasil tulisannya berupa artikel, puisi cerpen, dan esai dan naskah drama telah terpublikasikan di media-media lokal, nasional maupun regional. Sejak tahun 2008 hingga saat ini masih untuk mengajarkan creative writing dari tingkat SMP hingga universitas. Keempat buku tunggalnya ada Resepsi Kematian tahun 2005, Orang Gila di Ladang Tertawa yang diterbitkan ulang oleh penerbit berbeda di tahun 2014, Perempuan Berlipstik Kapur, dan menerbitkan juga buku puisi Perjodohan Matahari di tahun 2015. Selain itu, hingga akhir tahun 2019, Mbak Esti telah membimbing dan mengeditori buku dari murid-muridnya untuk ke-16 kali dari 6 sekolah yang selama ini menjadi tempatnya berbagi. Wah, sudah banyak sekali. Dan karena aktivitas menulisnya, Mbak Esti sudah mengunjungi 16 negara. Nah, mungkin itu dari saya. Kita akan menyapa dulu ke Mbak Esti. Halo Mbak Esti. Halo Mas. Wah. Selamat sore. Terima kasih atas sudah saya mendengarkan dengan seksama atas perkenalannya semuanya. Terus ya. Oke, Mbak Esti sudah hadir bersama kita. Mungkin nanti agak-agak ini ya, karena sinyal dari Gunung Kidul kemarin sempat agak bermasalah gitu. Oke, Mbak Esti sudah siap ya Mbak? Nanti saya oper ke Mbak Esti. Monggo disilakan Mbak Esti. Oke, selamat sore semua yang hadir di sini, teman-teman semua, terutama kepada penulisnya yang paling istimewa, Mas Bambi Cahyadi, seorang yang bagi saya begitu hebat ya, karena nggak ngira seseorang yang bekerja di bidang kulineri, kemudian menulis cerpen, terus ternyata sudah begitu banyak. Sebenarnya saya mengikuti beliau, tapi di media sosial dan belum pernah ketemu langsung, dan sampai sekarang pun baru ketemu secara virtual, dan orangnya saya pikir masih awet muda juga, walaupun kalau lihat dari tanggal lahirnya dan seterusnya. Kemudian kehebatan kedua itu bagi saya, jadi pertama seseorang yang bekerja di bidang kulineri, yang seorang manajer gitu, kemudian menulis, itu luar biasa. Kemudian dengan bekerja di dua bidang itu, tapi secara tampilan fisik begitu kelihatan masih awet muda. Kemudian saya juga sangat mengapresiasi beliau yang begitu konsisten di bidang menulis. Walaupun saya dalam bayangan saya seorang manajer itu waktunya begitu ini ya, begitu ketat gitu. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah di acara ini mungkin sebaiknya saya memberi pengaturan untuk waktu yang akan kita gunakan. Kita menggunakan 90 menit ya Mas Barli ya. 90 menit, terus ada baiknya mungkin kita menghendaki Mas Bambi untuk bicara sedikit, mungkin 15 menit itu untuk membicarakan proses kreatifnya tentang ini, karena biasanya orang tidak akan sayang tanpa mengenal gitu. Jadi kita berharap begitu. Kemudian kedua, Mas Abdi Surya bisa memberi penilaiannya untuk 15 menit atau 20 menit, kemudian dilanjut ke Mas Pringadi, kemudian sesi waktu yang tersisa kita akan gunakan untuk tanya jawab. Begitu? Bisa diterima? Saya harap begitu ya. Oke. Kita mulai saja langsung. Kepada Mas Bambi, kita persilahkan untuk memberikan penceritaan tentang proses penulisan buku yang luar biasa ini, yang menurut saya itu, bagi saya itu cerminan dari beliaunya sendiri, karena saya sudah membaca secara tuntas. Waktu dan kamera saya persilahkan.
video dan voice. Saya persilakan Mas Dambi. Terima kasih Mbak Esti. Suara saya cukup jelas ya teman-teman. Terima kasih buat Radio Buku yang telah dengan bantuan Radio Buku bedah kumcer seminar mengatasi keluhan pelanggan ini bisa terlaksana dengan baik ya. Saya bisa share screen nggak ya? Karena terus terang kalau berbicara sastra saya itu agak grogi, jadi saya akan membawakan materi bagaimana cara menghandling customer complaint ya, atau bagaimana menangani keluhan pelanggan. Oke, sebentar Pak. Sudah, oke, Ya. sudah saya aktifkan. Monggo. Jadi memang saya sehari-hari bekerja di dunia F&B ya, atau food and beverage, di mana saat ini saya bekerja di satu brand lokal di Indonesia namanya Warung Abnormal. Tapi Warung Abnormal ini juga memiliki brand lain yang bernama Bakso Bujangan di dalam naungan PT Cita Rasa Prima. Dulu memang saya sempat bekerja di McDonald cukup lama, 16 tahun. Sehingga waktu di McD pun saya menghasilkan sebuah kumpulan cerpen berjudul Kisah Muram di Restoran Cepat Saji. Dan memang selayaknya buku Kisah Muram di Restoran Cepat Saji, saya pun ingin membuat buku seminar mengatasi keluhan pelanggan ini menjadi buku yang unik ya, dengan latar belakang saya sebagai orang yang bekerja di dunia F&B. Ini tampilan saya udah muncul ya Mas ya, Mas Beril? Sudah aman Pak. Udah ya. Oke, mungkin saya akan cerita sedikit kenapa judul kumpulan cerpen ini berjudul Seminar Mengatasi Keluhan Pelanggan. Cerpen ini dimuat di media Indonesia, kemudian memang semula judulnya itu Seminar Mengatasi Customer Complaint, tapi waktu itu redakturnya Mas Damhuri Muhammad mengganti judulnya dengan Keluhan Pelanggan, karena memang cerpen ini kategorinya sastra katanya gitu ya. Kemudian juga ya udah saya terima saja, karena memang lebih baik memang sebuah judul itu menggunakan bahasa Indonesia sepenuhnya. Nah, sebenarnya cerpen ini terinspirasi keseharian saya, di mana selain kami juga di restoran harus bagaimana mengelola people, equipment, produk yang tujuannya adalah untuk memuaskan 100% pelanggan yang datang ke restoran. Nah, tentu pada saat kita mengelola yang namanya people, equipment, produk di restoran itu, kita pun dibekali dengan ilmu-ilmu hospitality, yaitu ilmu bagaimana menyenangkan dan memuaskan customer atau pelanggan kita. Nah, di dalam memuaskan pelanggan tentu tidak semua pelanggan akan puas dengan hasil layanan kita, tapi juga pasti ada yang merasa kecewa atau memberikan keluhan. Nah, oleh karena itu di setiap restoran yang saya pernah bekerja di situ, itu ada materi yaitu bagaimana mengatasi customer atau keluhan pelanggan, mengatasi customer complaint. Nah, mungkin teman-teman sudah sering mendengar ya bahwa ada berbagai macam lembaga yang menyelenggarakan seminar mengatasi keluhan pelanggan. Nah, ini juga terinspirasi dari maraknya lembaga-lembaga itu yang mengadakan kegiatan seminar ataupun training untuk mengatasi keluhan pelanggan. Nah, di sini kita tahu bahwa kalau menjadi pelanggan itu ya kita adalah raja ya. Kita udah tahu pameo bahwa pelanggan adalah raja dan raja tidak pernah salah. Kalaupun raja salah, ya lihat peraturan nomor 1. Jadi pelanggan adalah raja dan tidak pernah salah. Kalau customer salah, lihat aturan nomor 1 gitu kan. Sehingga memang customer adalah raja, karena memang dari customer atau dari pelanggan lah kami yang berbisnis di dunia F&B ini mendapatkan yang namanya revenue ya, atau sales, pendapatan ya. Dan dari pendapatan itulah kami bisa hidup ya, atau digaji. Nah, tapi memang pelanggan ini kan seperti pada
tampilan slide saya di sini, itu pelanggan itu bawel ya, kemudian banyak maunya, rewel gitu ya. Ada aja yang mereka tidak merasa puas. Nah, tentu kita sebagai orang yang bekerja di dunia restoran, pada saat customer berkeluh kesah atau komplain, ya kita tetap harus menjalankan yang namanya bagaimana strategi untuk membuat customer itu atau pelanggan itu menjadi yang tadinya komplain menjadi komplimen ya. Jadi kita menyampaikan atau melakukan berbagai strategi untuk bagaimana customer atau pelanggan kita itu tidak sampai misalnya dia tidak datang lagi ke tempat bisnis kita. Ya paling tidak ada 3 strategi yang dikenal luas di dunia F&B, yaitu strategi atau cara last, blast, dan please. Kalau last itu pertama listen, apologize, solution, and thanks. Kemudian kalau blast itu believe, listen, apologize, solution, and thanks ya. Kemudian ada strategi terakhir yaitu please ya, polite, listen, enthusiasm, apologize, solution, empathy. Nah ini yang biasanya diterapkan di dunia F&B. Pada prinsipnya ketiga strategi ini sama ya. Jadi artinya pada saat ada customer komplain, kita harus mendengarkan. Kemudian kita meminta maaf, kemudian kita memberikan solusi, dan tentu berterima kasih karena dia udah menyampaikan komplain. Ya, yang berbahaya itu adalah kalau pelanggan itu datang ke restoran kita, tetapi dia tidak komplain, tapi dia mungkin kalau zaman dulu dia menceritakan kepada orang lain betapa buruknya pelayanan di restoran itu. Biasanya kalau dia bercerita ke 1 orang, maka akan ada 10 orang yang mengetahui. Apalagi zaman sekarang di mana teknologi digital sudah mulai sangat menguasai seluruh sendi kehidupan, tentu sekali pencet di Instagram ataupun misalnya di sosial medianya dia, maka keburukan daripada pelayanan di restoran tersebut tentu akan langsung menjadi viral. Nah, dari situlah kira-kira si ide daripada cerpen seminar mengatasi keluhan pelanggan. Nah, memang buku ini saya mengucapkan terima kasih kepada Diva Pers yang telah menerbitkan buku seminar mengatasi keluhan pelanggan dan juga menerima judulnya gitu ya, karena memang judulnya agak spekulatif. Artinya kalau ya mungkin kalau masuk ke toko buku kemudian toko bukunya kurang hati-hati dalam menyusun rak, bisa masuk ke rak ilmu-ilmu pengetahuan ya. Karena kayak komputer saya Kisah Muram di Restoran Cepat Saji pun sempat masuk ke bagian buku-buku masakan ya, karena mungkin cuma terbacanya adalah Restoran Cepat Saji gitu ya, itu masuk ke buku masakan. Nah, terima kasih buat Diva Pers dalam hal ini, mungkin Pak Edi Mulyono, kemudian Mbak Rina, dan tim dari Diva Pers, juga buat editor saya Mas Holi Adib ya. Buku kumpulan cerpen ini sebenarnya ada 17 cerpen ya, walaupun di cover itu tertera 13 cerpen, tapi ada 4 bonus cerpen karena memang ternyata 13 cerpen itu buat untuk ukuran buku itu adalah sangat tipis. Ya, sehingga saya menambahkan lagi 4 cerpen yang dieditori oleh Mbak Rina. Ada 17 cerpen. Cerpen pertama itu adalah penulis dan film Denzel Washington. Ini dimuat di Tribun Jabar pada 5 April 2015. Nah, saya ada mengutip beberapa kutipan dalam cerpen tersebut, di mana nanti mungkin buat teman-teman yang suka quotes atau menulis kata-kata bijak atau kata-kata itu bisa dipakai ya. Jadi cerita ini menceritakan seorang penulis yang sudah tua, yang sudah tidak lagi menulis cerpen maupun novel. Dia nonton film, kemudian pada saat dia nonton filmnya Denzel Washington, film The Equalizer, itu dia wafat di dalam bioskop ya. Kemudian dia wafat. Kemudian pada saat setelah wafat dia terjadilah kehebohan di dalam studio bioskop itu ya, dan rupanya
di dalam tas ransel yang dia bawa ke dalam bioskop ada naskah cerpen, dan para polisi itu tidak tahu bahwa yang meninggal itu adalah seorang sastrawan ya. Jadi makanya dia sempat berbicara di dalam hatinya, jangankan polisi, hal yang paling menyedihkan ialah banyak mahasiswa jurusan jurusan sastra yang tidak mengetahui nama-nama sastrawan masa kini. Jadi ini memang sebuah sindiran juga dari saya ya, bahwa kita ketahui banyak mahasiswa jurusan sastra yang tidak tahu nama-nama sastrawan masa kini ya, tapi sastrawan yang lama-lama mereka kenal ya, karena memang selalu ada di dalam kurikulum sekolah ya, seperti itu. Ini cerpen pertama ya, pembuka dari buku kumpulan cerpen Semirar Mengatasi Keluhan Pelanggan. Kemudian yang kedua itu cerita Ars Longa Vita Brevis ya. Nah, saya sebenarnya terinspirasi membuat judul dengan frasa-frasa Latin. Tujuannya sebenarnya untuk berhenti dulu ya Mas. Ada azan ya. Ya, kita bisa lanjut ya, Mas. Kemudian untuk cerpen kedua, Ars Longa Vita Brevis. Ars Longa Vita Brevis sendiri saya dapat pertama kali saya tahu itu dari Mas Fajrul Rahman ya. Kebetulan kami ada diskusi buku di tahun 2009, mungkin 2010. Kemudian dia menulis di buku saya, Ars Longa Vita Brevis. Dan ini sangat menarik perhatian saya. Kemudian saya jadikan judul cerpen yang dimuat di Tribun Jabar 12 November 2017. Di Ars Longa Vita Brevis ya artinya hidup ini singkat, seni itu panjang ya. Jadi artinya itu dalam cerpen ini sih menceritakan seorang pekerja di restoran cepat saji yang mengundurkan diri, kemudian dia mengundurkan diri lagi untuk kerja di tempat lain, dan dia bercita-cita ingin menjadi penulis cerpen atau penulis novel aja gitu ya, nggak usah jadi pekerja atau jadi manajer. Tapi istrinya kaget dan istrinya berkata, mau makan apa kita? Nah, pada saat istrinya mengatakan mau makan apa kita, didengar oleh anaknya, dan anaknya bingung, emang apa yang salah gitu dengan menjadi penulis ya. Dan di sini pun saya menceritakan tokoh tersebut adalah tokoh yang sering membeli koran setiap hari Sabtu dan Minggu, sampai puluhan koran. Kemudian ya dia asik sendiri dengan setiap hari Sabtu dan Minggu di halaman-halaman tertentu, di mana tentunya dia di halaman-halaman tertentu itu dia melihat cerpen dan puisi yang dimuat di koran Sabtu dan Minggu. Itu yang cerpen kedua nih Mas ya, Mbak. Kemudian cerpen ketiga itu nggak jalan ya.
Oh, oke, Mas Bambi, ini waktunya sudah ada 15 Habis menit ya? mungkin. Ya, ya Salah mungkin bisa di saya sedikit. stop aja dulu ya. Oh iya, iya, karena kalau satu persatu nanti juga kalau sampai 14 waktunya tidak cukup. Nanti Ya, pasti secara perlahan dari tanya jawab di akhir teman-teman akan lebih mengenal lagi buku ini. Oke, terima kasih. Kemudian begitulah teman-teman yang sudah kita dengar dari penjelasan Mas Bambi tentang bagaimana beliau menulis judul-judul dalam buku ini, dan sekali lagi luar biasa buku ini. Bahkan awalnya ketika saya dikirimi buku ini, ya seperti yang tadi dibilang, itu seperti bukan buku sastra, tapi itu seperti buku pengembangan usaha atau marketing atau seperti itulah. Dan isinya hampir semua, bukan hampir ya, semua cerpen di sini itu bagi saya sangat bernas ya, sangat berisi, karena selalu ada sesuatu yang unpredictable, nggak terkira sebelumnya bahwa oh ternyata Mas Bambi ingin menyampaikan ini gitu. Jadi kalau istilah anak-anak sekarang atau orang-orang sekarang semua isinya daging gitu. Itu istilah sekarang yang lagi tren ya. Itu ada misalnya, ada juga yang apa ya, bahkan kemarin saya baca ya di sosial media atau bahkan di mati bunuh diri dari sebuah apartemen, dan itu Mas Bambi seperti peramal ini, karena kemudian terjadi itu kan beberapa hari yang lalu ya, mungkin 2 hari yang lalu, dan kebetulan itu di apartemen sangat dekat dari tempat tinggal Mas. Itu luar biasa. Saya selalu ingat dengan kata-kata Profesor Dr. Bakdi Sumanto, seorang budayawan dari Yogyakarta yang sangat terkenal, karena waktu itu saya juga menulis tentang bom bunuh diri itu, kemudian persis 1 bulan kemudian terjadi bom bunuh diri di Bali, dan saya disebut seperti yang saya bilang, beliaunya bilang gini, seperti yang saya bilang, seperti Profesor Bakdi bilang bahwa seringkali sastrawan atau penulis itu pembawa wahyu baru. Ketika para nabi sudah tidak ada, maka para pembawa wahyu baru adalah para penulis. Itu yang selalu saya ingat tentang Profesor Bakdi Sumanto, seorang budayawan, sastrawan, dan banyak banyak pakaian yang beliau sandang sebagai seorang akademis di bidang sastra. Oke, kita lanjut ke Mas Pringadi dulu atau Mas Yusri, atau saya tunjuk aja dulu ya, boleh saya tunjuk ya. Mas Yusri Fajar, kita tunggu. Halo Mas. Halo Mbak. Ya, saya kasih waktu 15 menit untuk memberi penilaian tentang buku ini dan tentang ya tentang apapun menurut Anda untuk 15 menit, kemudian 15 menit berikutnya untuk Mas Pringadi. Waktu dan suara saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih Mbak Esti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Saya senang sekali bisa hadir di sini untuk membincangkan buku kumpulan cerpen karya Mas Bambi Cahyadi yang berjudul Seminar Mengatasi Keluhan Pelanggan. Terima kasih Mas Sigit sudah memberi kesempatan untuk membahas buku ini. Pertama kali saya menerima dan membuka buku ini, saya langsung tertarik untuk membaca kata pengantar yang ditulis oleh Mas Bambi Cahyadi. Karena kata pengantar yang ditulis Mas Bambi cukup panjang dan menggambarkan perjalanan hidupnya. Nah, di sini saya mendapatkan gambaran perjalanan hidup Mas Bambi sejak sekolah ya, sejak kuliah, kemudian sampai kemudian beliau bekerja. Kemudian dari sini saya juga tahu latar belakang proses kreatif Mas Bambi bagaimana, kemudian pekerjaannya bagaimana, dan dinamika kehidupannya bagaimana.
Nah, hal ini ternyata menjadi pintu masuk bagi saya untuk memahami cerpen-cerpen yang Mas Bambi tulis. Kalau saja Mas Bambi tidak menulis kata pengantar demikian, mungkin saya tidak akan mengait-ngaitkan antara cerpen-cerpen yang ditulis Mas Bambi dengan latar belakang kehidupan Mas Bambi. Kalau misalkan saya hanya tahu Mas Bambi adalah seorang cerpenis, mungkin lulusan dari Fakultas Ekonomi, begitu ya. Saya tidak akan berusaha mengeksplorasi secara jauh relasi antara latar belakang kehidupan Mas Bambi dengan cerpen-cerpen yang Mas Bambi tulis. Nah, ini saya sampaikan karena menurut saya menarik kalau kita melihat memang banyak sekali karya-karya sastra yang merepresentasikan kehidupan pengarangnya atau menjadi semacam medium bagi pengarangnya untuk mengekspresikan pengalaman, perasaan, dan juga kritik terhadap persoalan-persoalan yang ada. Dan disinilah kemudian kita akan menghadapi sesuatu yang problematis jika menganggap misalnya karya-karya sastra atau dalam konteks ini cerpen-cerpen Mas Bambi adalah sesuatu yang sifatnya fiktif atau imajinasi dari Mas Bambi. Karena kita bisa mempertanyakan misalnya di sini bagaimana atau apakah latar belakang kehidupan pengarang dalam hal ini Mas Bambi memengaruhi karya-karyanya, dan saya bisa menyimpulkan iya. Karena Mas Bambi banyak menuliskan cerpen yang secara tema, secara latar, secara karakter itu berkorelasi dengan latar belakang kehidupannya. Ada beberapa kata kunci misalnya yang bisa saya sebutkan seperti penulis, ada tokoh-tokoh sastrawan seperti cerpenis, novelis yang dihadirkan, diciptakan oleh Mas Bambi dalam cerpen-cerpennya. Kemudian restoran cepat saji, kemudian tokoh yang bekerja di restoran, kemudian ada sarjana ekonomi, kemudian ada mimpi untuk menjadi jurnalis, dan beberapa kata atau frasa kunci yang itu menunjukkan bahwa latar belakang kehidupan Mas Bambi memengaruhi cerpen-cerpennya. Dan ini saya kira adalah sesuatu yang wajar, meskipun ketika kita membaca, kita bisa menegasikan itu semua dan menganggap bahwa apa yang ditulis oleh Mas Bambi ini juga bisa menggambarkan sesuatu yang universal, sesuatu yang itu juga bisa terjadi pada siapapun, tidak hanya pada Mas Bambi. Namun karena ada kata pengantar yang demikian, kalau kita misalnya menggunakan perspektifnya Roland Barthes yang menyampaikan konsep the death of the author, itu juga menurut saya akan problematis. Oleh karena itu saya ingin mengambil posisi yang moderate saja ya, dalam arti saya tetap akan mempertimbangkan latar proses kreatif dan termasuk kehidupan Mas Bambi yang berkorelasi dengan cerpen-cerpennya, tetapi di sisi lain saya juga akan mencoba menginterpretasikan cerpen-cerpen itu tidak pada posisi yang bergantung pada informasi-informasi yang Mas Bambi sampaikan di dalam kata pengantar dan juga di dalam presentasi tadi. Secara genre ya atau gaya, saya berpendapat bahwa cerpen-cerpen dalam buku Mas Bambi ini cukup beragam ya. Ada yang realis, ada juga yang surrealis. Ada beberapa cerpen yang menggambarkan fenomena-fenomena sosial yang itu cukup mudah dipahami karena persoalan-persoalan itu sudah sering terjadi di sekitar kita dan sering juga kita lihat atau kita konsumsi ya melalui pemberitaan media massa. Tetapi ada juga cerpen-cerpen yang surreal ya, surrealis yang menurut saya menghadirkan
narasi-narasi yang itu tidak mudah dicerna secara logika. Dan gaya yang seperti itu tentu mencampur adukkan kesadaran dan ketidaksadaran dan biasanya menghadirkan sesuatu yang aneh. Makanya di situ ada tokoh-tokoh yang misalnya awalnya dia nonton film di satu bioskop, kemudian tiba-tiba meninggal, dan setelah dia meninggal, si tokoh yang juga menjadi narator ini dia bisa menceritakan apa yang terjadi setelah dia meninggal. Ini adalah sesuatu yang bizarre, sesuatu yang aneh, begitu ya. Dan narasi-narasi yang seperti ini biasanya memang kita temui dalam karya-karya sastra bergenre surrealis atau magical realism yang memberikan kita satu pengalaman pembacaan yang berbeda gitu ya daripada membaca cerpen-cerpen yang sifatnya realis. Nah, saya melihat dua gaya itu yang dominan dalam cerpen-cerpen Mas Bambi ya. Meskipun saya senang ya karena dalam banyak cerpen Mas Bambi bisa mengkonstruksi tikungan-tikungan atau kejutan-kejutan sehingga secara alur pembaca tidak akan mudah menebak begitu ya akhir dari ceritanya bagaimana. Nah, yang barangkali menjadi pertanyaan saya adalah apakah pilihan-pilihan itu dibuat sedemikian rupa dengan satu pertimbangan yang misalnya dilakukan untuk memperkuat atau menghadirkan satu cerpen yang kuat. Selain Mas Bambi sendiri yang bisa menjawab, tentu kita pembaca punya ruang, punya kesempatan juga untuk memberikan respon ya terhadap pilihan-pilihan gaya seperti itu. Nah, kalau cerpen-cerpen yang sifatnya realis ya, menceritakan misalnya kisah-kisah pekerja yang sedang berjuang untuk mendapatkan apresiasi dari pimpinannya atau memuaskan pelanggannya atau perjuangan-perjuangan seseorang untuk bisa mendapatkan pengakuan identitas atau status sosialnya dalam masyarakat, ya tentu saja itu adalah satu bagian, satu strategi mungkin yang dilakukan oleh seorang cerpenis seperti Mas Bambi untuk bisa menghadirkan representasi ya atau potret dari kehidupan sosial. Tapi memang kenyataannya kehidupan ini tidak selalu normal, kehidupan ini tidak selalu seperti biasanya. Ada hal-hal yang aneh yang bisa saja terjadi. Nah, saya melihat selain motif ya, misalnya untuk menghadirkan sesuatu yang mengejutkan, yang bisa membuat penasaran, gaya-gaya surrealis yang digunakan oleh Mas Bambi ini juga berfungsi untuk memberikan kesaksian. Dan ini sering digunakan oleh para sastrawan ya, baik itu sastrawan di luar maupun sastrawan di Indonesia. Ada tokoh-tokoh yang memberikan kesaksian setelah dia meninggal, diposisikan sebagai tokoh yang bisa hidup lagi, yang bisa melakukan resistensi, yang bisa memberikan pengakuan, yang bisa memberikan konfirmasi, dan itu menurut saya menarik sekali ya. Dan ada satu kecenderungan yang juga saya temukan dalam cerpen-cerpen Mas Bambi, yaitu menggunakan tokoh-tokoh yang tadi sudah saya sebutkan ya, penulis atau sastrawan. Saya kira ini biasanya menjadi bagian obsesi ya yang dimiliki oleh seorang pengarang ya, karena dia memang memiliki latar belakang identitas sebagai pengarang, maka dia ingin memasukkan identitas itu untuk dikonstruksi sedemikian rupa oleh tokoh lain atau dia sendiri yang mengkonstruksi. Dan ini ada dalam beberapa cerpen yang Mas Bambi tuliskan ya. Jadi kalau dalam perspektif metafiksi, kita memang bisa menemukan cerita dalam cerita, dan bagaimana tokoh-tokoh penulis itu sadar betul bahwa dia sedang bercerita atau dia sedang menghasilkan cerita, dan bagaimana cerita itu direspons oleh
tokoh-tokoh yang lain begitu ya. Kemudian yang berikutnya saya kira secara struktur cerpen-cerpen yang Mas Bambi tulis ini memang menunjukkan pengalaman sebagai cerpenis, unsur-unsurnya dibangun dengan baik gitu ya, meskipun ada beberapa cerpen yang barangkali secara kesatuan juga masih belum maksimal begitu. Misalnya begini, ada satu cerpen yang berjudul Semoga Belum Terlambat yang menghadirkan dua buah generasi yang berbeda, ayah dan anak begitu ya. Tantangan seorang cerpenis ketika menghadirkan narasi dua generasi yang berbeda itu adalah pada fokus dan eksplorasi pada bagian mana. Nah, ini yang menurut saya eksplorasinya kurang berimbang, gitu ya. Jadi eksplorasi generasi kedua si anaknya ini lebih dominan daripada ayahnya yang dulu pernah menjadi seorang tentara yang membasmi komunis ya dalam bahasa Mas Bambi. Nah, motif si ayah bunuh diri itu belum tereksplorasi dengan baik, misalnya alasan dia mengapa kemudian terlibat dalam pembasmian itu juga bagaimana tidak secara komprehensif dihadirkan di situ. Ini memang adalah satu tantangan ya, bagaimana mengeksplorasi satu kisah yang agak kompleks gitu ya, dengan alur yang itu barangkali tidak tunggal. Jadi ada alur utama dan alur pendukung. Nah, di situ saya merasakan kesatuannya menjadi kurang. Ini berbeda dengan misalnya cerpen yang dijadikan judul dalam buku ini, yang menurut saya dari aspek unity-nya itu sangat bagus ya. Dan yang saya awalnya memiliki kesan bahwa ini cerpen formal gitu ya, cerpen dengan judul yang kaku ini mungkin juga kaku secara isi ya, tidak akan maksimal dalam mengeksplorasi. Ternyata tidak. Cerpen ini menurut saya yang memiliki keutuhan yang sangat baik dari awal sampai akhir. Ya, karena bisa mengeksplorasi karakter baik itu psikologis, karakter fisik, tokoh yang menjadi pramusaji di situ. Jadi sampai akhir bagaimana dia kemudian merasa tidak mampu, ya menunjukkan ekspektasinya secara profesional sehingga dia memilih untuk keluar ya dari pramusaji. Dia intinya menganggap bahwa ilmu-ilmu yang diajarkan dalam pelatihan-pelatihan itu sebenarnya ya nonsens gitu ya, nonsens. Oke Mas, Gitu. waktunya. Ya. Saya kira itu ya sementara pengantar dari saya, dan nanti bisa kita lanjutkan dengan berdiskusi ya. Ya, betul. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yusri Fajar. Saya sangat setuju dengan semua yang dikatakan tadi, karena kebetulan saya seorang MC, jadi dari awal saya tidak ingin menyerobot pendapat pendedah atau penganalisa. Jadi tapi tadi di awal sudah saya katakan bahwa sebenarnya membaca seminar mengatasi keluhan pelanggan, tulisan dari Mas Bambi ini seolah-olah saya itu sedang melihat kehidupan Mas Bambi itu sendiri, karena lewat catatan awal tadi, lewat pengantar dari penulisnya sendiri, itu semuanya sudah sebenarnya ada di sana. Saya sangat setuju dengan pendapat Mas Yusri Fajar. Oke, tanpa perlu memperpanjang pendapat saya sendiri, waktunya saya berikan untuk sesi kedua Mas Pringadi. Silakan Mas untuk 15 menit ke depan, persilahkan. Terima kasih Mbak Esti atas waktunya dan Mas Sigit atas kesempatannya. Jadi saya mengenal Mas Bambi ini sudah sejak lama ya, sekitar tahun 2008. Berproses bersama dan mengikuti proses kreatifnya sejak buku pertama Tangan untuk Utik hingga sekarang. Dari perjalanan menulisnya, saya sering menyebut bahwa Mas Bambi ini penulis yang rendah hati. Dalam artian, beliau itu tidak segan untuk menerima dan mempelajari informasi atau pendekatan baru dalam menulis cerpen. Ya.
Sehingga dalam kutipan yang ditampilkan di cerpen pertamanya tadi, dia akan ingin mengaminkan dirinya sendiri bahwa dia itu memang seorang pembaca yang luar biasa. Bila ada karya dari teman-teman, dia akan selalu membeli, mengapresiasi dengan membaca karya-karya tersebut. Dan ditilik dari perjalanan cerpennya gitu ya, ada yang berubah gitu ya, ada yang berubah secara mendalam, dan ada yang tidak berubah, Mas. Gitu ya. Salah satu ciri Mas Bambi ini adalah tentang kontennya pada pop urban dalam kisah-kisah urban gitu, dan di sini dia tampaknya menjadi pembaca Murakami dan mulai meletakkan simbol-simbol yang lebih banyak dan lebih detail gitu di dalam cerpennya untuk menunjukkan ironi-ironi di dalam urbanisme itu. Misalnya di cerpen pertama saja gitu ya, tokohnya itu tokohnya seorang pria ya, masuk ke bioskop sendirian gitu ya. Ini pedih banget ini buat kami kelas pekerja yang mengalami hidup di kota besar gitu, dan nonton bioskop sendirian itu, kalau wah itu pedih banget. Terus bagaimana dia memasukkan detail memasukkan makanan ke dalam tas agar bisa masuk ke dalam bioskop, ini kan secara halus adalah kritik gitu ya, kenapa kok di area bioskop yang harusnya kita bisa makan dengan santai sambil menonton, tapi dijual makanan yang tidak enak dan mahal ya. Kita harus cari cara dong, bawa makanan dari luar untuk diselundupkan ke dalam bioskop. Meski cara menyelundupkan ke bioskopnya menurut saya masih kurang kreatif, Mas. Itu bisa ketahuan masih cuma dimasukkan ke dalam. Harusnya ada yang dibawa di tangan, dikasihin ke satpamnya, Mas. Jadi dia seakan-akan tertipu gitu, kita udah kasih gitu. Terus yang sudah disinggung Mbak Esti tadi, simbol tentang Kalibata City. Kalibata City itu kan kalau bagi orang Jakarta kayak udah urban legend gitu ya. Di sana bunuh diri bisa terjadi setiap hari, dan apa yang disebut sebagai sebuah ramalan menurut saya adalah tentang pembacaan bahwa segala sesuatu itu selalu terjadi berulang, ada polanya. Jadi kayak udah biasa pasti akan ada yang bunuh diri lagi gitu ya di Kalibata City. Dan ini mengingatkan saya dengan cerpen-cerpennya Murakami gitu, yang dia memasukkan simbol spaghetti, kebun binatang dan lain-lain gitu ya, untuk menunjukkan betapa kesepiannya manusia urban gitu ya, betapa problematisnya manusia urban tunduk pada kapitalisme, sehingga dia udah kayak nggak ada kekuatan apa-apa untuk melawan dia, cuma kayak jadi boneka hidup yang hanya menerima gitu apa yang sudah diberikan oleh dia gitu ya. Terus itu yang positif, tapi yang ada yang tidak berubah adalah kecenderungan Mas Bambi itu adalah untuk menyentuh topik-topik metafisik gitu ya, untuk memasukkan jiwa-jiwa supranatural yang itu ya. Kalau di cerpen di tangan untuk Uti itu saya masih ingat ada beberapa cerpen tentang jiwa-jiwa yang tertukar gitu. Di sini dia lebih ke bagaimana seseorang yang meninggal dan ada arwahnya berinteraksi dengan kehidupannya, meski saya membacanya itu juga sebagai sebuah kritik dari ketidakberdayaan di hal yang dialami oleh masyarakat urban, Mas James. Tapi ada yang menarik juga yang saya setuju dengan Pak Yusri tadi tentang bagaimana sih seharusnya seorang pengarang mengambil jarak dengan karyanya gitu ya. Dan di sini yang saya sukai adalah cerpen-cerpen Mas Bambi yang mengambil sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat yang serba tahu. Ketika itu dilakukan, saya merasa detail-detail yang sepintas terlihat berlamat-lamat itu sebenarnya membangun kesan yang mendalam gitu buat pembaca untuk merasakan bagaimana tekanan tadi, ironi tadi dialami oleh karakter-karakter itu, Mas. Jadi saya justru menikmati yang itu ketimbang kalau di gaya yang lama kan Mas Bambi itu masih terkungkung dalam skema 3 babak gitu ya. Ada pengenalan, terus pengenalan konflik dan penyelesaian, yang biasanya Mas Bambi itu kayak pengen ngasih kejutan, ngasih puntiran di akhir gitu, yang kadang malah membuat saya bertanya-tanya gini, ini plotnya kok gimana gitu. Ada beberapa
saya baca ini plotnya gimana kok tiba-tiba kayak konyong-konyong langsung ke arah sana. Nah, ketimbang seperti itu saya menyukai gaya Mas Bembi yang dalam tanda kutip berlamat-lamat membebaskan diri Mas Bembi sebagai penulis untuk bercerita. Jadi menulis cerpen itu buat saya bagaimana tentang kebebasan bercerita. Pendekatan-pendekatan seperti ini kan kita saksikan ya di dalam cerpen kekinian gitu ya, orang-orang yang penulis-penulis kayak Dea Anugrah gitu yang bisa sangat membebaskan dirinya gitu ya di dalam cerita Sabda Armandio dan lain-lain. Dan itu dilakukan oleh Mas Bembi meski dengan pilihan kata atau bahasa yang berbeda yang lebih sangat rendah hati itu tadi. Karakter-karakter yang tunduk gitu dalam sistem yang sudah ada gitu. Termasuk yang saya setuju gitu kalau ini justru dijadikan judul cerpen, seminar mengatasi keluhan pelanggan, karena memang ternyata ini Mas cerpen yang paling saya suka gitu. Karena kesabaran Mas Bembi dalam menceritakan hal itu gitu, jadi kayak wah ini pedih banget nih si karakter ini. Dan ketika sudut pandang orang ketiga tadi ya, itu saya sukai. Saya agak terganggu sebenarnya dengan yang sudut pandang orang pertama gitu, yang ketika Mas Bembi menggunakan aku di berbagai karakter ya. Dalam cerpen yang Mas Pak Yusri sebutkan tadi yang antara ayah dan anak gitu kan, eksplorasinya justru membuat saya tidak begitu merasakan bedanya gitu. Seakan-akan segala aku yang yang ada di dalam cerpen Mas Bembi itu masih kuat sekali pengaruhnya si penulis gitu ya. Ini akunya apakah sudah menjadi karakter yang berdiri sendiri ataukah masih Mas Bembi gitu kan. Di situ. Terus beberapa informasi ya yang disajikan ketika ada fenomena tertentu gitu ya yang masih berupa fenomena gitu, belum digali sampai ke masalahnya apa. Nah, itu aku agak terganggu gitu Mas. Jadi kayak ada tendensi-tendensi tertentu gitu ya yang tertulis gitu tanpa lebih digali. Oh gitu. Jadi kayak ditempelkan ini pendapat pribadi si penulis. Terus ada yang sebenarnya enak untuk digali lebih lanjut ketika cerita tentang yang dia ngomong konflik petani dengan militer gitu kan. Karena karakteristik konflik petani dengan militer atau TNI itu kan berbeda biasanya dengan konflik petani dengan polisi gitu. Kalau konflik petani dengan militer biasanya konflik agraria yang rebutan tanah, hak klaim antara ini tanah TNI atau tanah rakyat. Kalau polisi kan dia kayak yang melindungi pengusaha gitu untuk menyerang si petani gitu. Jadi hal-hal yang simbol-simbol yang seperti itu yang dimasukkan itu kalau dikuatkan konteksnya gitu ya secara mendalam di karakter-karakter itu akan menjadi jauh lebih keren gitu menurut saya gitu Mas. Aku masih banyak ya waktunya ini ya. Terus apa lagi tadi ya? Oke. Saya pikir sudah cukup. Terima kasih. Seharusnya kan jam 19.45 untuk penyajian semua penganalisa dan penulis, tapi karena tadi kita mulai telat 15 menit, maka kita juga akhirnya harus mulai 15 menit. Oke. Terima kasih Mas Pringadi. Mungkin ada yang setuju dan ada yang tidak setuju dengan apa yang Mas Pringadi sampaikan, tapi untuk lebih jelasnya tentu kita akan lebih dalam lagi di sesi tanya jawab. Sekarang kita punya waktu 30 menit. Mungkin bisa ditambah sedikit nanti karena tadi itu kita telat semuanya, mulainya 15 menit telatnya. Kalau boleh saya tahu apakah boleh atau tidak sama host, mungkin kita akan berakhir 20:45 ya? Bisa Mbak, aman. Aman, nggak apa-apa ya? Aman. Oke. Jadi yang masih masih memiliki cukup waktu untuk ngobrol bisa
membersamai kita sampai 15 menit kemudian, karena kita tadi telat 15 menit. Untuk Mas Sigit mungkin yang biasa di Switzerland itu keterlambatan 15 menit itu luar biasa, tidak termaafkan mungkin kalau di sana. Tapi inilah Indonesia. Oke, kita mulai dengan diskusi bagi para peserta. Silakan apa saja yang ingin diketahui, dipertanyakan atau disampaikan dan seterusnya bisa disampaikan sesi sekarang. Silahkan bagi peserta, ada yang tunjuk jari atau ya, menyampaikan apa yang ingin diketahui. Itu ada Mas Apa yang Irwan Syahrir, Mbak. Ada Mas Irwan Syahrir. Oh, oke. Mas Irwan Syahrir, silakan waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, saya ada 2 poin apresiasi. Yang pertama, semacam pengantarnya tadi, saya mengamini Mas Yusri, bahwa membaca pengantar itu seperti, setelah membaca pengantar itu, membaca cerpen-cerpen selanjutnya itu seperti main hide and seek, sembunyi-sembunyian dengan penulisnya. Saya lagi mencari mana yang ini elemen biografi, mana yang imajinasi, dan sebagainya. Dan Mas hide and seek ini pernah dibicarakan misalnya oleh penulis orang tamu dan sebagainya, dan itu menurut saya permainan yang sah-sah saja buat seorang penulis. Yang kedua adalah cerpen favorit saya adalah Markum Sang Penjaga Lift. Alasan saya karena saya suka cerpen itu adalah karena penuturnya orang kedua, yaitu kamu. Dan saya jadi melihat bagaimana teknik yang jarang dipakai ini dipakai, dan ternyata untuk menceritakan seorang kamu harus ada aku juga di situ. Nah, satu hal lagi yang saya perhatikan adalah dari penceritaannya kita nggak tahu siapa yang ngomong ini perempuan atau laki-laki, dan akhirnya muncul sampai di akhirnya. Dan menurut saya komposisi Markum Sang Penjaga itu bagus banget dari segi timing, dari segi revealing kapan, dan segi punchline-nya juga. Kalau Mas Bambi nanti mau menanggapi proses kreatifnya untuk cerpennya itu, saya senang banget. Terima kasih. Terima kasih. Jadi ini bukan pertanyaan ya Mas, tapi ini seperti apa saja antara apa ya, ya bisa seperti ungkapan hati bahwa cerpen ini dan penulis ini seperti permainan tadi, dan kemudian juga menghendaki tanggapan pribadi ya, bukan tanggapan di publik. Oke, terima kasih. Jadi karena nggak meminta tanggapan, kita simpan aja, walaupun nanti mungkin bisa juga ditanggapi sama penganalisa atau bahkan penulisnya. Kemudian kita ambil sampai 3 dulu penanya. Penanya kedua. Ada Mas Hidayat, disilakan. Mas Hidayat, silakan. Halo, malam semua. Selamat malam, Mas Hidayat. Ya, silakan. Oke, saya sebenarnya mau komentar justru soal kata pengantar. Buat saya itu ini seperti judulnya, jadi kayak siasat mengatasi keluhan pembaca jadinya. Jadi kayak Mas Bambi tuh kata pengantarnya tuh buat jadi excuse cerpen-cerpennya jadinya. Terus ditambah lagi di cerpen terakhir, cerpen yang belum selesai itu malah makin nambah alasan tuh jadinya tuh kayak seperti itu saya melihatnya. Jadi kayak siasat mengatasi keluhan pembaca. Kemudian untuk pertanyaan mungkin untuk penganalisa ya, siapa saja nanti, apakah tidak apa-apa kalau pengarang itu sangat personal jadinya, profesinya penulis, tinggal di apartemen, apakah itu tidak jadi keseragaman tema jadinya nantinya. Kemudian untuk Mas Bambi, saya sebetulnya agak beda dengan para penganalisa. Mungkin saya malah cerpen terbaik menurut saya itu malah Semoga Belum Terlambat. Mungkin karena itu Mas Bambi tidak bermain sebagai penulis di situ, tidak setting di apartemen di situ, dan menurut saya di luar dari teknis penulisan ini paling berasa kontemplatif buat saya di cerpen Semoga Belum Terlambat. Mungkin ini idenya dari mana seperti itu kalau untuk Mas Bambi?
Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Hidayat atas pendapatnya dan juga pertanyaannya. Kemudian kita lanjut ke penanya ketiga. Kita tunggu siapa yang Ada di kolom chat, Mbak. ada di kolom chat. Oke, saya tidak bisa Oh, melihat. saya bacakan saja bagaimana? Oh iya. Oh iya, dari Mas Teguh Avandi. Ini sebenarnya kalau bisa open mic sama kamera lebih baik sih, Mas. Oh iya. Ya, silakan Mas penanya ketiga. Lewat kolom chat aja, Mas. Oke, siap. Oke, saya bacakan. Oke, dari Mas Teguh Avandi minta pendapat ke Mas Yusri Fajar dan Mas Pringadi atau Mas Bambi juga sekalian. Mengapa Kumcer di Indonesia relatif sebagai dokumentasi cerpen koran, berbeda dengan beberapa tradisi kumpulan cerpen di luar. Sedangkan cerpen koran ada batasan dari tema dan panjangnya. Itu. Oke, terima kasih atas bantuannya Mas Beryl. Kemudian kita sudah mendapatkan 3 penanya. Kemudian untuk yang pertama itu kira-kira akan ditanggapi oleh penganalisa enggak ya? Karena ini saya pikir ini hanya seperti pendapat aja, jadi bukan pertanyaan. Dan itu hampir sama seperti yang tadi disampaikan Mas Hidayat sebelum akhirnya beliaunya mempertanyakan tentang apakah penulis itu harus seragam menjadi seseorang yang melakukan meditasi, yang menikmati kesendirian, menulis, dan tidak boleh jadi manajer misalnya, atau tidak boleh bahkan tahu dunia yang lain selain menulis itu sendiri gitu. Saya kira ini bisa ditanggapi oleh Mas Yusri Fajar juga sebagai penulis, karena beliau sebagai penulis. Bisa Mas Yusri Fajar, silakan. Ya, baik, terima kasih Mbak Esti. Saya ingin memberikan tanggapan terlebih dahulu pada Mas Teguh yang menyampaikan pertanyaan yang sangat menarik ini. Saya setuju bahwa fenomena kumpulan cerpen di Indonesia dalam bentuk buku itu adalah dokumentasi, bagian dari dokumentasi cerpen-cerpen di koran. Nah, pertanyaannya memang mengapa para cerpenis di Indonesia tidak lebih berorientasi untuk menulis cerpen secara khusyuk, kemudian diorientasikan untuk diterbitkan dalam satu buku. Itu. Nah, saya berasumsi memang banyak cerpenis di Indonesia yang mulanya itu memiliki orientasi publikasi di koran. Mereka memiliki motivasi yang kuat untuk mempublikasikan karyanya ke koran. Karena koran atau media massa cetak ya, kalau dulu sekarang online, itu memiliki pengaruh yang luas. Nah, pengaruh itu tentu saja bisa kita perdebatkan ya, pengaruh publisitas, pencitraan, modal sosial dan seterusnya. Karena yang saya amati di berbagai media, ya media sosial terutama, itu banyak sekali forum-forum yang menjadi ruang dokumentasi penerbitan-penerbitan di koran, dan di sana biasanya mereka yang diterbitkan di koran itu akan mendapatkan apresiasi yang biasanya tinggi ya, bergantung korannya koran mana gitu. Nah, ini barangkali sebenarnya kalau kita mau berpikir tentang proses dan kualitas yang baik ya, tentu saja orientasi untuk misalnya publikasi di koran ini tidak harus juga menjadi pilihan. Artinya seorang cerpenis bisa juga khusyuk, bisa juga concern dalam menciptakan cerpen, tapi orientasinya tidak ke koran, tapi lebih ke publikasi dalam bentuk buku gitu ya. Tapi menurut saya ya dalam proses atau upaya dokumentasi hal tersebut sah ya dilakukan, meskipun saya sendiri kadang-kadang ya merasa bahwa ketika membaca beberapa buku kumpulan cerpen yang cerpen-cerpen itu sudah dimuat di media massa, saya tidak
tidak lagi memiliki ketertarikan yang sangat kuat ya, terus terang. Karena cerpen itu pernah saya baca gitu ya di koran-koran. Jadi saya sudah pernah membaca, saya sudah tahu kualitasnya, saya sudah tahu tema-tema yang diangkat apa begitu ya. Jadi ketika saya membeli itu ya sebatas saya ingin memiliki juga dokumentasinya. Ini saya kira tantangan ya. Nah, kalau kita lihat memang ada banyak pertimbangan yang lain ya, Mas Teguh, karena biasanya menulis di koran, apalagi koran-koran ternama itu kan mendapatkan apresiasi berupa honor. Selain itu, ya itu tadi, modal sosial dalam dunia kepenulisan bisa didapatkan, karena setelah melewati redaktur, setelah melewati proses di redaksi, kemudian diterima, itu satu hal yang luar biasa, apalagi bagi cerpenis-cerpenis yang memang sejak dulu bermimpi ke koran, gitu ya. Tapi saya kira tidak semua juga cerpenis di Indonesia demikian ya, apalagi ketika dulu era media massa, era cerpen koran tidak sesemarak hari-hari ini, begitu. Kemudian terkait dengan pertanyaan Mas Hidayat tadi, apakah tidak apa-apa ketika pengarang itu lebih banyak menyampaikan hal-hal yang terkait dengan kehidupannya dan itu terafirmasi dalam misalnya penjelasan dia atau kata pengantarnya gitu ya. Ya ini adalah hal yang menurut saya menjadi pilihan ya, pilihan dari masing-masing penulis. Tetapi menurut pendapat saya ya, kalaupun pengarang ingin menggambarkan atau ingin merepresentasikan pengalaman, kemudian pandangan hidupnya, yang mungkin perlu untuk dipertimbangkan adalah bagaimana caranya agar cerpen tersebut bisa diramu sedemikian rupa sehingga tidak ya terkesan aspek-aspek personalnya itu menonjol ya, sehingga pembaca terkesan bahwa oh ini seakan-akan ini pengarangnya, oh ini seakan-akan cerpenisnya, oh ini seakan-akan novelisnya. Dan itu pernah juga disampaikan oleh Profesor Budi Dharma gitu ya kepada saya terkait dengan beberapa cerpen yang saya tulis. Kalau di cerpen ini orang akan tahu dan bisa menyimpulkan bahwa narasi di sini terkait dengan Mas Yusri sebagai seorang akademisi, sebagai seorang dosen, misalnya seperti itu. Baiknya Mas Yusri tidak menunjukkan itu, begitu loh. Tidak harus selalu Mas Yusri menunjukkan itu untuk menyampaikan satu pesan atau satu target tertentu. Oke, Cukup saya kira Mbak Esti dari saya. Ya. Ya bisa ditangkap. Intinya saya pikir yang disampaikan oleh Anda dari pendapat dari Pak Budi Dharma bahwa sebenarnya menulis tentang suasana perang misalnya, kita tidak harus terlibat perang, tapi juga kita bisa belajar dari nonton film, dari obrolan, dari apapun saja. Sehingga bahkan ada beberapa buku yang membuat pembacanya itu sering juga terkejut bahwa oh saya pikir penulisnya adalah laki-laki, oh ternyata perempuan gitu. Atau oh saya pikir penulisnya ini seseorang yang mengenal tentang dunia perang atau mungkin dia seorang tentara itu. Oh ternyata tidak sama sekali dan jauh dari dunia itu. Tapi beliaunya mampu mengolah pengetahuan yang dia dapat dari secara tidak langsung itu menjadi seolah-olah dia seperti mengalaminya sendiri gitu. Oke, bisa ditangkap. Kemudian untuk Mas Pringadi bisa memberikan pendapat tentang pertanyaan yang tadi dipertanyakan oleh Mas Hidayat. Menurut Mas Pringadi, menurut Anda sebagai pembaca itu bagaimana posisi seorang pengarang dalam benak Anda? Apakah dia harus yaitu tadi mengisolasi diri gitu, kemudian akrab dengan kesendirian, menulis, dan dia hanya belajar dari pengetahuan orang lain, dari obrolan, dari melihat film misalnya, dan tidak sebagaimana yang dibayangkan orang bahwa dia tidak seharusnya bisa menguasai bidang-bidang lain gitu. Mas Pringadi mungkin punya pendapat tentang itu sebagai seorang pembaca?
ya sebagai seorang pembaca dan penulis ya. Kalau Mas Gempi di bidang restoran kan saya di bidang keuangan misalnya birokrasi, dan itu sih lumrah aja dia. Sebagai apapun dia menulis memasukkan sudut pandangnya, Mbak, dia lumrah aja. Nah, tetapi kalau yang tadi ya, bagaimana seharusnya pengarang memberi jarak kepada karyanya, memang itu ada dua pendapat kan. Memang susah gitu ya untuk memasukkan aku gitu, aku sebagai penulis ke aku sebagai karakter. Kita tahu kalau dalam menulis cerpen itu biasanya juga diawali dengan perencanaan penulisan gitu ya, dari mulai deskripsi karakter dan sampai plot gitu. Nah, disitulah sebenarnya kita harus mempersiapkan dengan detail gitu, apakah deskripsi karakter yang kita masukkan dari diri kita sendiri gitu, itu dapat sesuai dengan plot yang kita ciptakan gitu ya. Apakah saya melakukannya di novel gitu ya, dengan memasukkan diri saya ke dalam novel, tetapi bukan kisah saya gitu. Dan itu memang sulit, kayak bermain di pinggir jurang sih. Bisa salah, bisa benar gitu. Itu tergantung bagaimana pembaca. Dan tentang yang Mas Teguh tadi, saya melengkapi aja, memang sayangnya ya dalam tanda kutip penulis sekarang masih menganggap cerpen koran itu sebagai legitimasi kualitas sebuah karya. Padahal dengan munculnya dan berkembangnya media online bisa memberikan alternatif ruang yang lebih berbeda gitu ya terhadap cerpen gitu ya. Dia tidak dibatasi dengan karakter itu. Tetapi sayangnya kayak ruang cerpen seperti kayak Detik itu justru 800 kata, dan yang lain cuma 1000 kata, lebih sempit malah dari Tempo misalnya. Ya, itu sangat disayangkan. Bagaimana sekarang ruang yang ada di media online itu bisa menjadi lebih bebas. Dan ketika dia dijadikan buku, memang sedikit ada sih beberapa ya penulis Indonesia, penulis muda bahkan yang berani menerbitkan karya-karya yang tidak dimuat di sebelumnya, kayak Rio Johan gitu, karena memang dia mengalami keterbatasan karakter. Tadi cerpennya panjang-panjang, terus ada arti Kresna Renata gitu. Saya juga melakukannya gitu, Mas. Meski memang pada akhirnya ternyata pembaca pun kayak masih membutuhkan legitimasi itu. Cerpen koran nih yang terima kasih Mas, bisa ditangkap karena waktunya sangat mendesak. Saya juga sekian ada sekian penulis yang tidak mau tergantung sama media massa karena sangat dibatasi. Seperti ada Agus Nur yang kalau nulis cerpen tapi panjang sekali. Kemudian ada bahkan kalaupun ada yang dimuat yang pendek itu kemudian ketika mau dibukukan itu dilakukan penambahan dan seringkali ada galian-galian baru, maksudnya poin-poin baru yang disampaikan yang tidak ada dalam cerpen yang pendek yang dimuat di koran itu. Kemudian menginjak ke sesi kedua, mungkin cuma sampai kedua aja karena waktunya ini sudah jam 20. 10. Mungkin bisa saya tanggapi dulu untuk yang bertanya Mbak Esti. Yang Mas Teguh ya? Mungkin dari Mas Irwan dulu ya. Oke. Dari Mas Irwan kan tadi mana biografi dan mana imajinasi itu tercampur ya. Tapi saya menyatakan Mas bahwa cerpen saya di seminar menangani keluhan pelanggan itu adalah 100% fiktif ya. Jadi keterlibatan saya di situ tidak ada sama sekali, itu adalah imajinatif. Terima kasih juga untuk apresiasi terhadap marhum sang penjaga lift ini. Memang proses kreatifnya, ini cerpen sebenarnya udah agak lama kemudian direnovasi untuk keperluan penerbitan buku Museum Anomali 2 yang karya dari Ken Hanggara ya. Ya, jadi seperti itu Mas. Dan memang saya sengaja memberikan unsur kejutan, ternyata si akunya itu atau narator dari sudut pandang menceritakan kamu itu ternyata adalah seorang hantu, sesosok hantu. Ya, kemudian seperti itu. Kemudian spoiler, untuk Mas nggak apa-apa biar pada beli ya. Kemudian untuk Mas Dayat ya, Mas Dayat mengenai apa namanya cerpen terbaik dari kumpulan
kumpulan cerpen saya itu adalah semoga belum terlambat. Memang cerpen itu sebenarnya dibuat agak mendadak juga karena terus terang itu cerpen pesanan pada saat mau bulan Ramadan ya. Jadi agak tidak tereksploitasi dengan baik, yang seperti yang Mas Yusril juga tadi sampaikan, antara konflik karakter atau eksploitasi tokoh anak dan tokoh ayah itu tidak tersampaikan dengan baik. Begitupun konflik antara tentara pembasmi komunis dengan petani kelapa sawit seperti itu. Tapi idenya memang itu mendadak karena ya cerpen pesanan ya dari media Indonesia. Kemudian untuk Mas Teguh, kok Kumcer saat ini adalah pendokumentasian cerpen-cerpen yang sudah dimuat di koran atau media. Itu benar banget. Tapi mungkin yang paling terbaru ya, mungkin kalau saya masih melakukan bahwa saya cerpen yang pernah dimuat di koran, baik cetak maupun online, saya dokumentasikan, kemudian saya terbitkan dalam bentuk buku. Tapi mungkin ada teman kita, selain tadi udah disebutkan oleh Pringadi, ada Sasti Gotama ya. Dia buku terbarunya terbit bareng saya, Kumcer saya, yaitu judulnya B. Itu hanya 2 cerpen yang pernah dimuat di koran. Sisanya adalah cerpen-cerpen yang memang dibuat dengan maksud untuk dibukukan, bukan untuk diterbitkan di koran. Mungkin itu aja tanggapan dari saya untuk ketiga penanya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Bambi. Hampir lupa padahal sebenarnya untuk menggali banyak informasi dari penulisnya itu jauh lebih apa ya, lebih jelas lah, akan lebih jelas. Oke, hanya mungkin karena waktunya yang merasa seperti dikejar karena semua orang saya pikir ingin bertanya dan seterusnya. Oke, kemudian untuk sesi kedua para penanya, ada Mbak Lita Mahendra, kemudian ada Mas Dhani Jostawan. Oke, untuk sesi kedua ini dipersilahkan Mbak Lita terlebih dahulu, silakan disampaikan pertanyaannya atau kesannya atau bagaimana, waktu dan tempat saya berikan. Halo Mas Bambi, long time no see. Halo Mbak. Iya. Sudah terima bukunya ya? Iya sudah, terima kasih. Ini Mas, waktu saya baca, saya sebenarnya sakit hati sama kucing waktu baca buku ini. Dan waktu saya baca seminar mengatasi keluhan pelanggan tuh, ada satu bagian yang membuat saya agak-agak teringat sama tulisannya Kamus, Albert Camus. Itu yang tentang anak dan ayah satu keluarga yang ada di satu restoran itu. Kemudian ada beberapa cerpen juga di buku ini yang mengingatkan saya pada film The Sixth Sense. Jadi yang hantu nggak sadar kalau dia itu sudah jadi hantu. Yang ingin saya tanyakan ke Mas Bambi adalah bagaimana sih Mas Bambi ini berbelanja amunisi gitu Mas, supaya bisa terkumpul dan kemudian bisa Mas Bambi tuliskan. Itu aja, terima kasih. Maaf. Oke, terima kasih Mbak Lita atas pertanyaannya yang singkat, padat, dan jelas. Itu akan mempersingkat waktunya kita karena saya yakin ada begitu banyak pertanyaan yang akan datang karena saya kira ada banyak orang yang penasaran saking cerpen ini terlahir dari seorang manajer yang itu agak ada ganjil juga di dunia saya yang dunia kepenulisan dan sastra ya, terutama di akademis yang saya geluti. Kemudian tadi yang kedua pertanyaan datang dari maaf hilang. Mas Dhani Johnston, Mbak. Oh ya, Mas Dhani silakan. Waktu dan ya, suara baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat Mas Bambi atas terbitnya kumpulan cerpen baru. Pertama tadi saya nyimak kalau beberapa komentar itu menyoroti bagaimana hari ini tren kumpulan cerpen yang sebenarnya menurut saya sudah sangat bergeser, tidak lagi tren ke mengumpulkan cerpen-cerpen yang di media massa, walaupun Bang Bambi ternyata masih mempertahankan itu. Tapi poin besarnya sih kalau menurut saya cerpen-cerpen Mas Bambi itu
terlepas apakah dia mencoba untuk mengaburkan antara biografi dia ataupun di dalam cerita-ceritanya dia, yang jelas cerpen Bang Bambi sejauh ini memang mampu tampil sebagai cerita pendek yang ringkas, cerita pendek yang mengalir, dan cerita pendek yang bernas begitu. Karena ada walaupun dia bercerita tentang kuliner ataupun dia cerita tentang bagaimana pengalaman dia di restoran cepat saji, tapi ada sebuah unsur-unsur humanistik yang dia tawarkan. Nah, saya mau tanya aja kepada Bang Bambi, yaitu Bang Bambi masih nulis cerpen tuh buat apa ya Bang ya, gitu loh. Itu saya mau ngomong itu dulu ya, karena saya punya teman gitu, dia nulis cerpen dan teman ini saya dekat banget. Cerpen-cerpennya itu akan dia rilis karena dia cerpen-cerpennya yang udah dimuat di media. Alasannya simpel banget, dia sebelum dapat apresiasi ekonomi dari buku yang nggak jelas ujungnya, lebih baik dia bereskan dulu, dia dapat dari honor dari media terkemuka gitu loh. Gitu. Jadi itu kenapa dia merilis cerpen di media massa, terus dia merilis kumpulan cerpen yang udah dimuat di media massa gitu loh. Nah, kalau Bang Bambi sendiri apa Bang? Masih nulis cerpen sampai hari ini gitu loh. Itu kenapa gitu loh. Itu aja mungkin. Makasih. Oke, terima kasih Mas Dani atas pertanyaannya yang singkat dan jelas juga. Jadi untuk apa gitu? Mungkin ada orang yang berpikir bahwa menulis itu untuk uang, ada orang yang berpikir menulis itu untuk panggilan hati, dan seterusnya. Nanti akan kita dengar dari jawaban Mas Bambi. Kemudian untuk pertanyaan ketiga di sesi kedua ini ada pertanyaan lagi, atau kalau nggak ada mungkin dijawab segera saja sama Mas Bambi. Dipersilakan, karena pertanyaannya keduanya ditujukan ke Mas Bambi untuk dari Mbak Lita sama Mas Dani. Dipersilakan, Mas. Oke, terima kasih Mbak Lita ya. Pertama, minta maaf kepada para pecinta kucing, terutama untuk di cerpen Kucing yang Terbelah di Kota Hujan. Memang menceritakan seorang yang hidup kesepian, kemudian secara samar pula saya menyatakan bahwa tokohnya itu juga mempunyai kepribadian yang terbelah ya. Dengan kalau misalnya kita baca di akhir cerpen itu, di mana si tokoh itu berkata seperti ini, saya bacakan aja ya, saya juga agak lupa kalimatnya. Pikiranku yang lain berusaha terbentuk dalam otakku, tetapi malah menjadi kosong, memotong segalanya dan menjadi membingungkan. Jadi memang tokoh ini ya dia membunuh istrinya, kemudian dia pun menemukan kucing tetangganya itu, dan kucingnya itu juga dibelah. Ya. Mohon maaf, ini memang hanya imajinatif. Ya, spoiler lagi ya, biar pada penasaran untuk memiliki bukunya. Kemudian itu ya Mbak Lita, kemudian mengingatkan kepada Albert Camus tentang sekeluarga yang datang di restoran itu. Itu memang terus terang saya terinspirasi ataupun idenya memang dari situ, betapa uniknya keluarga yang diceritakan oleh Albert Camus, kemudian saya masukkan ke dalam cerpen saya. Apakah ini plagiasi? Tentu tidak ya, tapi paling tidak memang betapa keluarga yang saya ceritakan itu bagi kami sebagai orang yang bekerja di restoran, terkadang ada semacam kami juga yang bekerja di restoran terkadang melihat karakter pelanggan-pelanggan kami gitu ya. Dan kalau kita menjabarkan, mendeskripsikan, ya mungkin ada pelanggan yang menyebalkan dan membuat walaupun kami sudah dibekali bagaimana cara mengatasi customer complaint, tapi sangat sulit untuk mengatasi orang dengan karakter seperti itu. Gitu ya. Sangat geli ya Mbak Lita. Kemudian pertanyaan Mbak Lita berikutnya adalah bagaimana belanja? Ya ada sixth sense ya. Bagaimana ya memang secara pribadi saya sering merasakan sixth sense itu. Mungkin saya pernah menjadi seorang ahli pembaca kartu tarot, kemudian juga meramal.
Dan itu semua ada di dalam cerita Perempuan, Peramal, dan Bencana. Ya, walaupun itu fiktif, tapi memang itu fiktif, imajinatif, tapi memang dari pengalaman diri sendiri gitu ya. Kemudian bagaimana amunisi untuk menyimpan atau agar ada ide terus, ya tentu dengan banyak membaca. Saya terus terang, saya banyak membeli buku dan banyak membaca buku dari teman-teman penulis ataupun dari penulis-penulis luar yang telah diterjemahkan ya, karena saya tidak bisa membaca cerita atau buku yang masih berteks bahasa Inggris. Terus terang saya nggak bisa. Jadi saya sangat kagum dengan Anton Kurnia yang telah membantu saya mengetahui penulis-penulis dunia dan ceritanya dari terjemahan Mas Anton Kurnia. Itu ya Mbak Lita ya. Terima kasih atas kejelian membacanya. Dan mohon maaf untuk sakit hati terhadap kucing ya yang diceritakan dalam Kucing yang Terbelah di Kota Hujan. Kemudian dari Bang Dani alias Benny Arnas, langsung saja ya, kenapa masih menulis cerpen gitu ya buat seorang Bambi Cahyadi. Mungkin saya bacakan aja ya kenapa saya masih menulis cerpen ya, Mas Dani ya. Saya memang menulis dengan hanya mengandalkan segenap kenangan, kesenangan, sedikit talenta untuk bergenit-genit dan menguji intuisi otak saya agar terus berpikir sehingga tidak menjadi gila atau bunuh diri meskipun saya takut mati. Jadi itu motivasi saya masih menulis ya, Mas Benny. Dengan pekerjaan saya yang dikejar-kejar sampai hari ini masih dikejar-kejar target penjualan, harus melayani customer secara 100% sempurna, kemudian harus mempertahankan service, quality, cleanliness restoran, itu suatu pekerjaan yang penuh dengan tekanan. Ya, dengan menulis paling tidak cerpen, itu saya bisa menyalurkan kegelisahan hidup saya ataupun tekanan yang terjadi dalam hidup saya. Makanya saya tetap menulis cerpen, walaupun sebenarnya cita-cita saya adalah membuat sebuah novel. Didoakan saja mudah-mudahan ada novel yang bisa terbit 10 atau 15 tahun mendatang. Amin ya. Itu aja Mbak. Oke, terima kasih Mas Bambi. Kemudian untuk yang jawaban yang kenapa masih menulis tadi, itu sangat sesuai dengan teorinya yang ditulis oleh saya lupa ya. Salah satu sastra yang mengatakan bahwa sastra atau menulis apapun ya, walaupun bukan dalam bentuk sastra, menulis apapun itu memiliki 5 manfaat, yaitu manfaat kepopuleran, jadi menulis bisa menjadi populer, kemudian keuangan, menulis bisa menghasilkan uang, kemudian ketiga kerakatan, jadi menulis itu bisa mengangkat kita kepada masyarakat sekitar atau bahkan kita mencoba mengetahui masyarakat itu, kemudian keempat itu menulis itu bagian dari manfaatan kejiwaan, yaitu itu seperti healing ya, healing kejiwaan kita, jadi mengurangi stres dan seterusnya, karena dengan menulis kita mengekspresikan apapun yang ingin kita ekspresikan. Kemudian menulis itu juga memiliki kemanfaatan pendidikan, jadi kita sedang mendidik, jadi makanya saya sangat respect sama penulis ya. Dengan menulis bahkan kalau kita mati itu hanya jasad kita yang mati, tapi pengetahuan kita masih menyebar dan seolah-olah kita masih hidup. Itu yang luar biasanya penulis. Bukan karena saya seorang penulis, tetapi sebelum saya menulis itu dulu saya terkagum-kagum dengan 5 teori ini. Jadi saya merasa kalau gitu kalau penulis itu nggak pernah mati gitu. Karena kalau suatu ketika kita sudah dimakan, dibakar, jadi bukunya Mas Bambi ini kan masih terus digali sama orang-orang dan semoga mereka mendapat inspirasi dari itu. Itu paling yang sangat membahagiakan. Jadi selain mengurangi stres atau nilai katarsis tadi, tapi juga ada kepuasannya. Tadi seperti yang dibilang, mungkin karena menulis itu bagian dari seni dan seni itu nggak pernah mati. Seni itu panjang, tapi hidup itu pendek, itu tadi yang dibilang masih ada kaitannya. Oke, kemudian kita masih punya waktu 10 menit ya. Ada penanya berikutnya. Baru ada penanya 5. Sayang loh, ini masih ada 3 door prize yang disediakan bukunya. Tanya, Mbak. Tanya. Oke, Mas Sigit.
Sigit ini. Oke. Nggak tahu makanya biar dapat door prize apa ya. Oke, silakan Mas Sigit. Mas Bambi, ya, aku ingin bertanya tentang satu aja, cerpen-cerpen yang gagal. Kalau Heinrich Böll, sastrawan Jerman, bilang bahwa saya belajar dari cerpen-cerpen yang gagal. Saya ingin tahu dari Mas Bambi, apakah juga ada cerpen-cerpen yang gagal? Dan bagaimana menyiasati cerpen gagal itu? Apakah cerpen yang gagal lebih banyak dari yang sudah jadi? Itu aja. Makasih. Oke, kita simpan dulu, barangkali ada pertanyaan lain. Masih ada 2 door prize yang disediakan. Silakan yang hadir, silakan mengacungkan jari atau ada yang nulis hashtag. Atau sudah Halo, tidak Mbak ada? Esti. Iya. Sedikit saja, boleh? Iya, dari siapa ini? Oh, Mas Saya Faiz. Ya. Oke. Saya lebih tertarik ke tadi yang disampaikan oleh Mas Teguh ya, yang kaitannya kenapa cerpen di kemudian agak berbeda dokumentasi dari yang sudah dimuat di media massa umum. Nah, sedikit saja. Sebenarnya selain tadi pilihan, tapi ada hal yang lebih menarik lagi yang memungkinkan gitu dilakukan oleh teman-teman penulis. Apalagi sekarang media online sangat memberikan ruang lebih leluasa dibandingkan mungkin era 90 sampai 2000-an begitu ya. Yang kemudian jelas ruang media di koran itu sangat sempit sekali. Contoh Kompas yang semula bisa diameter 0, kemudian hanya lebih dikecil lagi, yang dimulai juga oleh koran Tempo sebelumnya. Nah, yaitu media-media alternatif ataupun media-media ruang belajar yang dilakukan dibuat oleh teman-teman komunitas. Nah, ini kaitannya dengan bagaimana bentuk, bagaimana eksplorasi tema dan sebagainya akan lebih leluasa kalau dulu ya. Dan untuk hari ini sebenarnya teman-teman akan lebih nyaman lagi karena media online gitu. Meskipun pada umumnya pendek-pendek juga karena kejar target gitu, kejar tayang online. Dia deadline-nya lebih pendek jauh sekali seperti hanya media cetak gitu, karena berebut pengen lebih duluan gitu. Cuma ada media-media online yang cukup luas, memberi ruang lebih luas lagi bagi teman-teman penulis untuk explore, yang tidak terkerangkeng atau bentuknya harus pendek, harus apa gitu loh. Nah, ketika itu kenapa kita nggak bikin sendiri itu media ininya, karena ruang-ruang seperti ini yang sebenarnya akan lebih bisa memberikan istilahnya kebebasan dalam tanda petik dalam proses teman-teman. Jadi rupanya pertanyaan Mas Teguh juga sebenarnya itu sudah pernah jauh sebelumnya, 2000-an, 90-an, bahkan di era awal-awal Indonesia mulai kebentuk, mulai ada media-media gitu loh. Mungkin itu, gitu. Cuma mungkin antar generasi kadang ada yang putus tentang pilihan, gitu. Jadi sah-sah sajalah. Cuma kalau saya kecenderungannya akan lebih suka buku-buku cerpen yang diterbitkan bukan yang sudah diterbitkan oleh koran mainstream. Karena saya akan lebih menemukan banyak hal lagi. Terima kasih. Oke, sudah bisa ditangkap poinnya. Oke, sudah 3 penanya. Kemudian silahkan dijawab oleh Mas Bambi. Juga saya pikir Mas Yusri bisa juga memberi tambahan. Dipersilahkan kepada Mas Bambi
Untuk pertanyaan Mas Sigit, bagaimana cara pengelolaan penulisan cerpen yang gagal? Gitu. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Esti. Ya, pertanyaan Mas Sigit, apakah ada cerpen-cerpen gagal dan bagaimana mensiasatinya gitu kan? Ya terus terang memang seorang penulis cerpen pasti tidak selalu berhasil menuntaskan cerpennya ya. Banyak dalam artian cerpen gagal. Walaupun saya juga menganggap terkadang pada saat saya membaca misalnya buku saya yang Kisah Muram di Restoran Cepat Saji, pada saat saya membaca saya malah jadi berpikir ini cerpen jelek gitu loh, kenapa dimuat ya? Dalam artian saya pun kadang-kadang menganggap bahwa cerpen saya yang sudah dimuat di media ataupun sudah dibukukan adalah cerpen yang masih gagal gitu loh Mas Sigit ya. Jadi artinya saya masih perlu memperbaiki untuk pada saat saya menulis cerpen berikutnya. Tapi kalau secara teknis, kalau misalnya saya mengirimkan cerpen kemudian cerpen itu tidak dimuat, saya anggap itu cerpen gagal. Nah, saya perbaiki, kemudian saya pilih media lain yang mungkin saja akan menerima cerpen tersebut. Dan kalau cerpen pun itu dimuat, ya berarti ya cerpen itu udah cukup berhasil. Ya kira-kira seperti itu, Mas Sigit, untuk mensiasati cerpen gagal. Ya karena memang saya pun merasakan bahwa cerpen yang udah dibukukan pun pada saat saya baca ulang, ini jelek ini. Gitu. Terkadang seperti itu saya merasakan, sehingga ada motivasi pada saat untuk menulis cerpen berikutnya. Cerpen itu harus lebih baik ya. Mungkin Pringadi paling tahu bagaimana saya mulai menulis cerpen dari kumpulan cerpen Tangan untuk Utik, kemudian Kisah Muram di Restoran Cepat Saji, Perempuan Lollipop, apa yang terjadi adalah sebuah kisah, hingga seminar mengatasi keluhan pelanggan. Saya berusaha untuk memperbaiki ya gaya saya bercerita ataupun gaya saya menulis gitu. Kemudian yang selanjutnya yang dari Mas Faiz tentang dokumentasi cerpen koran, ya ini memang suatu fenomena ya di sastra Indonesia. Ya mungkin saja beberapa penulis sudah mulai mendobrak ya dengan membuat cerpen-cerpen panjang, dan itu dilakukan oleh penulis-penulis yang saat ini juga aktif menulis di koran dan media online. Kemudian ada pertanyaan di chat room dari Dahri ya. Saya jawab aja, apakah dalam menunggu mood? Ya terus terang untuk menulis cerpen, saya orangnya spontan ya. Jadi artinya kalau ada ide yang melintas di kepala itu langsung ditulis. Kalaupun memang biasa di sela-sela bekerja, kemudian ide terlintas, ya udah langsung dieksekusi, diketik di dalam handphone. Kemudian nanti pada saat punya waktu luang, saya kembangkan menjadi sebuah cerita seperti itu. Jadi ya memang saya juga memperbaiki mood saya itu dengan membaca ataupun menonton film. Jadi memang apalagi ya kalau sedang banyak pekerjaan di kantor, ya, pasti memang moodnya jelek gitu ya. Tapi kalau ada tiba-tiba ide melintas, itu langsung diketik aja atau langsung ditulis, oh nanti akan saya kembangkan seperti ini. Mungkin itu jawabannya Mas. Mbak Esti. Oke, terima kasih Mas Bambi. Kemudian waktunya tinggal 5 menit lagi, jadi mungkin lebih baik saya berikan waktunya untuk gimana? Saya nambahkan memberikan tanggapan. Oke. Ya, sebentar aja. Oke. Ya, mungkin sekalian sambil memberi komentar untuk untuk semuanya, kemudian setelah itu kembali ke Mas Pringadi juga untuk memberi komentar semua, dan kita bisa nutup acara ini karena waktunya sudah habis. Silakan Mas. Ya, saya menanggapi pernyataan yang tadi disampaikan oleh Mas Faiz ya. Lama sekali nggak ketemu ini, dulu pernah ketemu di Malang terakhir. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mas Faiz. Jadi memang proses pengembangan dunia sastra itu membutuhkan ruang-ruang atau media-media alternatif yang berfungsi untuk memberikan kesempatan, memberikan peluang bagi para generasi sastra mutakhir ya untuk bisa memberikan kontribusi dan memperkenalkan karyanya. Saya kira spirit ini juga sudah lama muncul ketika gerakan sastra cyber muncul ya.
karena teman-teman melihat beberapa media mainstream itu memang seperti sangat dominan gitu ya, dan tidak mudah untuk menembusnya. Namun ada satu pertanyaan yang sering dilontarkan oleh teman-teman juga, Mas Faiz dan teman-teman sekalian, adalah bagaimana ruang atau media alternatif itu bisa meyakinkan publik bahwa di dalamnya ada satu proses kurasi, proses pembelajaran, dan di sana ada juga satu proses kreatif yang sebelumnya telah dilakukan secara simultan. Artinya begini, kalau memang media alternatif itu sementara memang belum memiliki penjaga gawang yang secara kompetensi spesifik terkait karya sastra, mungkin di komunitas tempat penulis-penulis mutakhir itu belajar, di sana ada mentor, ada teman-teman yang mendampingi, ada partner untuk berdiskusi. Nah, begitu, itu yang sering saya dengar begitu. Nah, ini sebenarnya pertimbangannya adalah pertimbangan bagaimana mendorong teman-teman yang ingin mempublikasikan karyanya ini juga bisa belajar melalui penilaian, ya, melalui proses-proses seleksi melalui media-media itu. Dan saya tentu sangat salut ya apabila ada teman-teman yang memang bergerak dan menciptakan ruang-ruang alternatif ini. Saya kira memang seorang sastrawan itu memiliki pilihan-pilihan ya, apakah akan menggunakan tetap concern dengan media-media mainstream ataukah media-media alternatif. Saya kira sekarang memang benar sudah bergeser, banyak sastrawan-sastrawan ternama pun juga tidak selalu bertumbuh pada media-media mainstream ya, apalagi di era digital ini. Dan saya secara pribadi salut dan mengapresiasi proses-proses yang sampai sekarang terus berjalan. Dan khusus untuk Mas Bambi, saya sampaikan selamat ya atas proses publikasi cerpen-cerpennya yang mulanya ada di media cetak, ada di media online ke dalam bentuk Pumcer ini. Dan terakhir untuk cerpen yang gagal ya, saya lebih ingin memaknai bukan cerpen yang gagal dipublikasikan, tapi gagal secara kualitas. Dan ini saya kira juga disampaikan oleh Haruki Murakami, kalau tidak salah ketika diwawancara oleh Paris Review. Dia mengatakan novel-novel awalnya itu sebagai novel-novel yang gagal. Maksud Haruki Murakami adalah novel-novel yang kualitasnya tidak memuaskan dia. Gitu. Tapi pada saat itu dia katakan tidak mau menyerah, dan dia ingin proses itu terus dilakukan. Dan yang terpenting dari situ yang saya pelajari adalah Murakami tidak punya orientasi yang awal-awal itu untuk tenar gitu ya, untuk mempublikasikan, tapi lebih pada proses bagaimana menulis novel yang berkualitas. Gitu. Saya kira itu akan menjadi penyemangat bagi para cerpenis dan bisa meletakkan proses kreatif bukan semata-mata bertujuan materialistis ketenaran, tapi lebih pada katarsis ya, kepuasan batin atau bagaimana membuat diri itu menjadi lebih sempurna sebagai manusia. Saya kira begitu Mbak Esti dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Setuju sekali dengan pendapat itu. Ya, menulis itu memang ya hal yang memuaskan penulis itu sendiri adalah menjadi bagian dari faktor katarsis tadi, bagian dari healing kejiwaan itu. Kemudian juga bahwa saya sangat setuju bahwa ditolak oleh sebuah media itu gagal itu bukan karena ditolak gitu, karena kita bisa bayangkan bahwa di redaktur di sana itu begitu banyak karya yang dikirim dan kemudian tentu saja tidak semuanya diterima karena semuanya bagus gitu. Tidak juga, tapi ada keterbatasan waktu, ada keterbatasan ruang dan seterusnya. Jadi udah benar memang gagal itu bukan karena ditolak, tapi secara kualitas. Ya. Kemudian untuk Mas Pringadi bisa memberikan tambahan sebelum kita berpisah di Zoom ini. Silahkan Mas Pringadi. Buat saya khusus untuk Mas Bambi, apa yang dapat kita pelajari dari beliau adalah konsistensinya dalam berkarya gitu ya. Di tengah segala kesibukannya, mengelola energinya, menjaga kewarasannya, itu patut kita contoh ya, kita tiru, dan kerendah hatiannya untuk terus belajar, mendapatkan pendekatan-pendekatan baru, memperbaiki kualitas dirinya, itu adalah
sikap yang selalu saya kagumi dari dulu. Dan ketika menulis sebuah buku, saya selalu berpikir bahwa buku itu bukan hanya sebagai sebuah dokumentasi, tetapi juga sebuah konsep atau pemikiran yang utuh dari seorang penulis yang disajikan kepada pembaca gitu, untuk menghadirkan sikap saya sekarang berada di titik mana. Maka pada kemudian hari, pada titik sikap dan estetika itu kita merasa, itu kayaknya karya saya yang dulu jelek gitu atau gagal, berarti ada kemungkinan kita sudah berkembang, dan itu hal yang bagus. Oke, terima kasih Mas, bagus sekali closing-nya. Kemudian bagi saya sendiri dari semua penjelasan dan pertanyaan dan kemudian ekspresi pendapat dan seterusnya, kita bisa simpulkan. Pertama mungkin sebelum disimpulkan, sekali lagi selamat bahwa Mas Bambi telah kesekian kali membuat cerpen, dan ini betul-betul seperti karya-karya cerpen jenengan yang unpredictable, yang tak terpikirkan sebelumnya, yang susah ditebak bahwa ternyata seorang manajer juga bahkan di antara kesibukannya itu bisa menghasilkan karya yang lain yang luar biasa seperti ini. Kemudian yang kedua adalah tadi sudah dari awal juga saya sebutkan bahwa tak terbayangkan oleh saya untuk menjaga konsistensi di antara kesibukan itu ya. Jadi itu juga saya pantas untuk berikan selamat, karena tidak semua orang di antara kesibukan itu punya keinginan tetapi tidak memiliki cukup kekuatan dan kemampuan untuk melakukan itu ya, membagi waktu dan seterusnya. Kemudian yang ketiga bahwa sangat-sangat bisa dilihat bahwa bagi Mas Bambi di sini menulis itu bagian dari kemanfaatan kejiwaan di sini, jadi bukan kemanfaatan semata kemanfaatan ketenaran atau keuangan, karena tadi ada yang bertanya bahwa kan buat apa nulis gitu kan, mungkin dari sejarah ekonomi sudah tercukupi mungkin, dan dari bidang menulis itu tidak banyak yang bisa diharapkan dari secara finansial gitu. Nah, dari obrolan ini kita semoga semuanya bisa mendapatkan manfaat tentang inspirasi yang bisa kita ambil, banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil. Kemudian ada penanyanya, kemudian kebetulan ada 8, dan kemarin sudah dijanjikan bahwa ada 8 door prize yang disediakan, dan semua penanya yang berhak mendapat buku itu adalah penanya bernama Irwan, kemudian Mas Hidayat, ada Mas Teguh, ada Mbak Ita, ada Mas Dani, ada Mas Sigit, ini nggak tahu bagaimana cara ngirimnya ke Switzerland nanti. Pihak panitia mungkin yang akan memikirkannya. Ada Mas Faiz, kemudian ada Mas Dahri, dan terima kasih untuk semuanya yang hadir. Terima kasih kepada penulis. Semoga nggak perlu menunggu sampai 15 atau 20 tahun lagi atau 10 tahun lagi kalau misalnya bulan depan bisa memulai novel dan kemudian bulan April sudah selesai, kan kita nggak tahu juga ya. Semoga itu lekas terwujud. Terima kasih semuanya telah berbagi pengetahuan dan seterusnya. Semoga kita bertemu lagi di acara Absas yang berikutnya. Mungkin mau foto bareng atau gimana? Ya, Mbak, kita foto bareng dulu. Oke, semuanya tolong diaktifkan. Terima kasih. Videonya. Dinyalakan dulu buat teman-teman. Semua videonya dinyalakan. Oke, saya screenshot ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Yuk, 1, 2, 3. Sip. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Sigit. Ya, terima kasih Mas Yusri, Mas Pring, Mas Sigit, Mbak Esti, Mas Beril, dan teman-teman ya. Terima kasih. Ikut diskusi buku ini.